Alhamdulillah, surah yang ke-78 yang ada dalam Al-Quranul Karim, yakni surah yang bernama An-Naba, Makkiyatun wa ayatuha arba'un. Wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya pada hari itu akan diputuskan segala macam perkara manusia, dan hari demikian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana tidak ada seorang pun yang merasa dirinya akan dizalimi, tidak ada seorang pun yang akan merasa dirinya dirugikan, dan tidak ada seorang pun yang akan merasa dirinya dianiaya, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi hakim yang sangat adil dan bijaksana kepada seluruh makhluknya, terutama kepada kita ini manusia. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Yawma yunfaghu fis suri fata'tuna afwaja. Pada hari yang ditiupkan sangkakala, maka kalian semua datang dengan berduyun-duyun, berkelompok-kelompok menuju kepada itu tempat yang disebut dengan mahsyar. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahawa ada dua kali tiupan sangkakala itu. Pertama, malaikat Israfil alaihi salam meniup sangkakala terjadinya kiamat kubra. Tidak ada lagi makhluk hidup kecuali orang-orang tertentu, dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini akan hancur dan berantakan. 40 tahun kemudian ditiup lagi sangkakala kedua, maka bangkitlah seluruh manusia, bangun daripada tidurnya, bangkit daripada kuburnya untuk mendatangi suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Maka disitulah manusia akan disidang, disitulah manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. Datang salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bertanya, ya Rasulullah, makna apa pengertian ayat Allah ini fata'tuna afwaja, bahawa manusia itu datang ke tempat mahsyar dengan berkelompok-kelompok. Apa itu maksudnya wahai baginda Rasul? Faqala alaihi salam, maka Nabi kita menjelaskan bahawa sa'alata an amrin azim minal umur thumma arsala hainai. Maka Nabi kita mengatakan, hai Muaz, kamu sungguh bertanya tentang sesuatu perkara yang besar. Kemudian Nabi kita pun menangis sebelum menjelaskan yang demikian. Maka para ulama mentafsirkan tentang pengertian ayat Allah ini. Waqala, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsharu rasatu asnafin min ummati, dihalau nanti, artinya begitu kita hendak bangkit, kita akan dihalau untuk menuju kepada satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Umat-umatku itu dihalau, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbagi menjadi 10 kelompok, dan akan dihalau daripada umatku itu ba'duhum, sebahagian daripada umatku dihalau menuju tempat mahsyar ala suratil kiradah, atas rupanya seperti kera. Wa ba'duhum ala suratil khanazir, ada lagi sebahagian umatku, kata Rasulullah, yang dihalau rupanya itu seperti khindir. Wa ba'duhum munakkasun, dan ada lagi sebahagian daripada umatku itu mereka akan dihalau dalam keadaan terbalik. Artinya apa? Rajuluhum fawqa wujuhihim yushabuna 'alaiha, artinya kepalanya itu di bawah, kakinya di atas, dan diseret-seret itu wajah mereka. Jadi berjalan daripada kubur itu sampai ke padang mahsyar, terseret-seretlah wajah mereka itu. Wa ba'duhum umyun, dan ada sebahagian daripada umatku yang dihalau itu dari kuburnya dalam keadaan buta, padahal di dalam dunia ini dia bisa melihat. Wa ba'duhum summun bu'mun, dan ada sebahagian lagi dihalau daripada umatku itu dalam keadaan tuli dan bisu. Wa ba'duhum yamdakhuna ala sinatuhum wa hiya mudallatun ala sudurihim, dan ada lagi sebahagian daripada umatku itu yang dihalau dalam keadaan menggigit lidahnya sendiri. Ini lidahnya itu panjang sampai kepada dadanya dan mengalir nanah-nanah dari mulutnya itu. Merasa jijiklah orang-orang yang melihatnya demikian. Wa ba'duhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum, sebahagian umatku ada lagi yang dihalau itu dalam keadaan tidak punya kaki dan tidak punya tangan, padahal semasa hidupnya dahulu di dalam dunia ini ia mempunyai kaki dan mempunyai tangan. Wa ba'duhum musallafun ala juzu'in min nar, sebahagian umatku ada lagi yang dihalau menuju mahsyar itu dalam keadaan disalib pada dahan-dahan yang dibuat daripada api neraka. Wa ba'duhum, dan ada lagi sebahagian umatku yang dihalau itu dari kuburnya asyaddu nadnam minal jiyad, bersangatan bau busuknya ini orang daripada bau bangkai. Wa ba'duhum, dan sebahagian lagi umatku itu dihalau mulabbasuna, mereka dipakaikan jibaban, jubah sabiqatan, yang meliputi tubuhnya itu dengan bahan tar yang sangat panas dan mendidih, aziqatan bizunudihim, yang demikian itu senantiasa melekat pada kulit-kulit mereka. Fa ammal ladzina ala suratil kiradah falaqattatum minan nas aw namam, orang-orang yang dihalau seperti kera tadi adalah orang-orang yang khattat minan nas atau namam, orang-orang yang suka namimah, yang suka adu domba sesama manusia. Nah, ini orang kerjaannya berkabar ke sana, berkabar ke sini. Akhirnya orang-orang yang dahulunya berteman menjadi bertengkar. Wa ammal ladzina ala suratil khanazir fa ahlus suhti, adapun lagi orang-orang yang dihalau kepada mahsyar itu dibangkitkan dalam kubur
kuburnya rupanya itu seperti khinzir, fa ahlus suhti, nah itulah orang-orang yang bergelimang hidupnya dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal munakkasuna ala wujuhihim, adapun lagi orang-orang yang dibalik tadi kakinya itu di atas dan wajahnya itu diseret-seret di bawah, fa akallatur riba, maka itulah orang-orang yang suka melakukan praktik-praktik riba. Wa ammal umyun, adapun lagi yang buta matanya, fallazina yanzuruna fil hukmi, maka itulah orang-orang yang zalim dalam hukum, orang-orang yang memberikan hukuman, menyampaikan hukum tapi zalim, tidak benar dan tidak adil, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Wa ammal summu bu'mu fal mu'zibuna bi a'malihim, adapun lagi orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan tuli dan dalam keadaan bisu, maka itulah orang-orang yang ujub, berbangga dirinya daripada perkara-perkara ibadah yang ia lakukan. Nah, ini ujub termasuk bahagian daripada dosa besarnya hati. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law lam tujnibu la khasitu alaikum ma huwa akbaru min zalik al-ujub." Ujar Nabi kita, andai kata kalian itu tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah berbuat dosa sekalipun, maka niscaya aku khawatir kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih parah dari demikian, itu adalah al-ujub, merasa diri bersih, berbangga diri karena bisa melakukan perkara ibadah. Padahal yang demikian itu atas bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina yamdahuna alsinatahum, dan adapun lagi orang-orang yang menggigit lidahnya sendiri, lidahnya itu terjulur sampai kepada dadanya, nah itulah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang penceramah tapi dia tidak mengamalkan dengan ilmunya dan dia tidak melakukan apa yang dia ceramahkan itu. Wa ammal ladzina kutiat aydihim wa arjuluhum, adapun lagi orang-orang yang dipotong tangannya dan dipotong kakinya, maka itulah orang-orang yang semasa hidupnya ini suka menyakiti orang lain, menyakiti jiran tetangganya, baik itu daripada perkataannya maupun perbuatan dan tingkah lakunya. Jadi nanti di akhirat orang ini dibangkitkan dalam keadaan tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Maka berhati-hatilah kita dengan demikian. Wa ammal musallabuna ala juzu'in minan nar, dan adapun lagi orang-orang yang disalib daripada tiang-tiang neraka kemudian diseret, nah inilah orang-orang yang suka melaporkan manusia kepada kerajaan. Contohnya ada orang hendak mengkritik pemerintah dengan bertujuan baik supaya itu negara bisa lebih bagus, lalu orang yang mengkritik itu ditangkap. Ada lagi orang yang mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang, apalagi sampai melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ini dilaporkan orang, akhirnya dia pun ditangkap. Nah, orang-orang seperti ini nanti akan disalib dan diseret pada hari akhirat itu menuju padang mahsyar. Wa ammal ladzina hum ashaddu nam min al-jiyad, lagi orang-orang yang bersangatan busuk luar biasa, ini lebih busuk daripada bau bangkai, itulah orang-orang ujar Nabi yang selalu mengikuti syahwatnya dan kelezatannya, dan dia ini mencegah hak Allah pada fukara daripada harta-harta mereka. Dia ini bersenang-senang punya pakaian, punya harta, punya makanan, minuman, kenderaan, rumah, akan tetapi hak-hak Allah tidak mahu ia keluarkan, tidak mahu ia bersedekah, tidak mahu ia membantu orang, menolong orang, dan zakatnya ini tidak beres. Wa ammal ladzina yalbasuna al-jibab, adapun orang-orang yang memakai jubah-jubah yang terbuat daripada bahan-bahan bakar neraka yang sangat panas dan mendidih itu, fahalul kibri wal fahri wal huyalah, itulah orang-orang yang bersifat sombong dan angkuh, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi demikianlah yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yauma yanfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ini bisa mengambil iktibar dan pelajaran tentang apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadis siratullah wa siratul mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi